Kita ke informasi lainnya, pemirsa, isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah korban kebakaran Glodok Plaza Aulia Belinda Kurapak di rumah orang tuanya di Jalan Bontoduri 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rencananya pemirsa, jenazah almarhum akan dikebumikan di kampung halamannya di Kabupaten Tanah Toraja. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban kebakaran Glodok Plaza Aulia Belinda Kurapak tiba di rumah orang tuanya di Jalan Bontoduri 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jasad korban berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem. Sejumlah kerabat turut berdatangan ke rumah duka. Selain mengucapkan bela sungkawa, juga untuk menguatkan pihak keluarga atas kepergian korban. Di rumah orang tuanya, jenazah akan diibadahkan sebelum nantinya akan diberangkatkan ke kampung halamannya di Sanggala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai sosok pekerja keras. Korban masih sempat berkumpul bersama keluarga pada tanggal 3 Januari lalu untuk menghadiri acara lamaran kakaknya di Kota Makassar. Korban diketahui menjadi korban peristiwa kebakaran Glodok Plaza saat diajak temannya untuk menghadiri acara pesta ulang tahun. Terakhir ketemu sama adik tanggal 3 Januari kemarin pas acara lamaran saya. Itu rencana dari ini kan jenazah sudah tiba di Makassar, Pak. Rencana kapan dikebumikan dan di mana lokasinya? Rencana sebentar malam jenazah adik kami mau bawa ke Tanah Toraja, di mana nanti akan dimakamkan di sana bersamaan di tempatnya bapak di Tongko Sarapung, namanya Sangalla. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, isak tangis mengiringi pemakaman Oshima Yukari, warga Kendal, Jawa Tengah yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Wonosari, Patebon, Kendal, Jawa Tengah Minggu siang dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Bangunsari. Jenazah Oshima Yukari, korban kebakaran Glodok Plaza, sudah tiba di rumah duka di Desa Wonosari, Patebon, Kendal, Jawa Tengah, Minggu pagi. Jenazah kemudian langsung dimakamkan pada Minggu siang. Sejumlah keluarga dan rekan korban sesama pramugari tak kuasa menahan tangis saat mengantar jenazah ke pemakaman. Menurut Ima Susanti, ibu korban, Oshima Yukari selama ini dikenal memiliki kepribadian yang baik dan berprestasi, sehingga banyak teman dan keluarga merasa kehilangan dengan kepergian anaknya. Meski demikian, keluarga mengaku pasrah dan ikhlas. Dirinya berharap seluruh korban yang belum teridentifikasi segera menemui titik terang dan dapat segera dimakamkan. Ya, tapi biasanya itu kalau dia mau terbang atau landing, itu biasanya minta izin sama saya. Bu, Ima terbang, Bu, Ima landing. Tapi pergi di Glodok ini dia tidak ngomong sama saya. Tanggal 16 itu sekitar jam 7 apa-apa itu saya WA dia. Saya bilang, Mbak, malam. Saya bilang, Mbak, gitu kan. Mbak, gitu, sudah centang 1. Gitu, udah centang 1. Saya telepon pun centang 1. Tapi hari itu memang aku kangen gitu. Sebelumnya, Ibu Oshima mengaku sudah mendapatkan firasat saat sehari usai Glodok Plaza terbakar. Ia mencoba menghubungi dan mengirim pesan kepada Oshima, namun tak ada balasan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Sebanyak 3 dari 12 korban tewas kebakaran Glodok Plaza Jakarta sudah berhasil diidentifikasi. 2 diantaranya pemirsa sudah diserahkan kembali ke keluarga masing-masing. Korban tewas yang telah teridentifikasi yakni Zuki F. Raja, 42 tahun, yang merupakan karyawan BUMN. Aulia Belinda, 28 tahun, mantan pramugari, dan Oshima Yukari, 29 tahun, seorang pramugari. Jenazah Raja dan Aulia sudah diserahkan ke pihak keluarga.
Sementara jenazah Osima masih berada di RS Polri dan rencananya dibawa oleh pihak keluarga ke kampung halamannya di Kendal, Jawa Tengah. RS Polri terus mencocokkan DNA korban kebakaran Glodok Plaza. Ada 9 kantong bagian tubuh yang belum bisa diidentifikasi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tingginya intensitas curah hujan membuat tebing di Desa Rantebala, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan longsor dan menimbun 3 mobil. Peristiwa ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Tanah longsor yang terjadi di Desa Rantebala, Kecamatan Lati Mojong, Kabupaten Luwu menimbun 3 unit mobil. Berdasarkan data sementara dari BPBD Luwu, sudah ada 1 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini warga dan petugas masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan pencarian terhadap korban lainnya yang diduga masih tertimbun. Kondisi tanah labil dan lokasi yang cukup gelap membuat proses pencarian terkendala. 3 kendaraan, jadi ada 2 unit kendaraan milik Mas Mindo, Petrosi dan Alonso, dan 1 unit mobil warga. Ditemukan meninggal 1 orang dan yang lain masih evakuasi, dan itu untuk data sementara yang masih kami terima. Tingginya intensitas curah hujan serta adanya kegiatan eksplorasi emas selama 40 tahun terakhir membuat kondisi tanah semakin labil. Sebelumnya, bencana tanah longsor pada 3 Mei 2024 merenggut 1 keluarga, 7 orang ditemukan tewas tertimbun tanah. Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jenazah korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah kembali ditemukan dan dievakuasi. Total korban tewas menjadi 25 orang dan 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Depan, mobil oren. Depan dulu, depan. Kanan. Tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 2 jenazah korban longsor di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mobil PMI, ambulan. 2 jenazah ditemukan di lokasi longsor bekas Cafe Alo, yaitu M. Nasrullah Amin dan 3 Rahaprianto. Dengan demikian, hingga Sabtu, total korban tewas berjumlah 25 orang dan 1 lainnya atas nama Teguh, 40 tahun, masih dalam pencarian. Pencarian dilakukan hingga Senin pekan depan dengan menyisir Sungai Welo. Selain menimbulkan korban jiwa, longsor juga membuat jalan utama Pekalongan ke Petung Kriono putus. Jembatan ambruk terbawa arus sungai hingga mengisolasi 1 kecamatan. Harapannya terutama akses jalan yang menuju Tembelan, jembatan putus, terus setipis Jimat juga jembatan putus. Kalau bisa secepatnya kami sangat mohon bantuan dari pemerintah maupun dari relawan-relawan, juga lampu. Listrik dari, ya? Listrik padam? Listrik dari kemarin. Awet awal kejadian itu padam sampai sekarang. Warga kini terpaksa memutar sejauh 80 km atau sekitar 3 jam perjalanan melalui Wanayasa, Banjarnegara untuk menuju desanya. Bantuan pun harus dipikul satu persatu dengan melintasi sungai. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.